Virus SARS-CoV-2 memungkinkan orang yang terinfeksi mengalami gangguan pernafasan, seperti pneumonia. Karena itu, banyak yang percaya bahwa vaksin pneumonia dapat menyembuhkan COVID-19. Namun, apakah informasi tersebut benar? Simak bahasan mengenai vaksin COVID-19 itu sendiri dan bagaimana kabarnya di Indonesia. Vaksin pneumonia seperti vaksin pneumokokal dan vaksin hemophilus influenza tipe B, faktanya tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru, atau yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2. Virus baru ini ternyata berbeda dengan yang lain, sehingga membutuhkan vaksinnya sendiri. Menanggapi itu, para peneliti kini sedang mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan COVID-19. Dalam memerangi COVID-19, lebih dari 90 vaksin sedang dikembangkan oleh para peneliti di perusahaan farmasi maupun universitas di seluruh dunia. Upaya pengembangan vaksin dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah digunakan dalam produksi vaksin sebelumnya. Oleh karena itu, ayo kita cari tahu berbagai jenis vaksin SARS-CoV-2 yang kini sedang dikembangkan. Whole cell killed and live attenuated vaccines adalah vaksin dengan sel virus utuh yang dimatikan atau dilemahkan dan berpotensi menginduksi imun untuk melawan patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Vaksin ini termasuk dalam vaksin tradisional dengan teknologi yang matang dan mungkin menjadi vaksin SARS-CoV-2 pertama yang dimasukkan ke dalam aplikasi klinis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, Institut Virologi Wuhan, Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, Universitas Zhejiang, dan beberapa institusi lain telah berhasil mengisolasi strain virus SARS-CoV-2 dan mulai pengembangan vaksin yang relevan. Subunit vaksin adalah vaksin yang berisi satu atau lebih komponen virus dengan imunogenitas kuat yang mampu secara efisien menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan adjuvan atau bahan tambahan untuk memperoleh imun yang kuat. Hampir semua institusi yang melakukan program vaksin subunit SARS-CoV-2 menggunakan protein S sebagai komponen virus. mRNA vaksin atau vaksin mRNA merupakan alternatif yang menjanjikan untuk pendekatan vaksin konvensional karena potensinya yang tinggi, siklus produksi yang singkat, biaya produksi yang rendah, dan administrasi atau penggunaan yang aman. Prosedur pengembangan vaksin mRNA meliputi pembelian antigen atau substansi yang dapat memicu terbentuknya antibodi, optimasi urutan, screening nukleotida atau komponen RNA yang dimodifikasi, optimalisasi sistem pengiriman, evaluasi respon imun, dan uji keamanan. Sampai saat ini belum ada vaksin mRNA yang memasuki pasar, sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam penetapan standar kualitas dan evaluasi keamanan. DNA vaksin. Vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul DNA plasmid yang mengkode satu atau lebih antigen atau virus. Live vector vaccines adalah virus hidup yang mengekspresikan antigen heterolog, yaitu molekul yang mampu mengikat antibodi atau reseptor antigen pada sel T. Synthetic peptide or epitope vaksin. Vaksin ini hanya mengandung fragmen tertentu dari antigen atau virus utuh dan biasanya dibuat dengan teknis sintesis kimia. Namun, berat molekul rendah dan kompleksitas struktural dari vaksin ini biasanya menghasilkan imunogenisitas yang rendah, sehingga modifikasi struktural, sistem pengiriman, dan bahan pembantu juga diperlukan dalam formulasi. Belum lama ini, Indonesia mendapatkan sampel vaksin COVID-19 dari Cina. Diketahui vaksin ini diberi nama CoronaVac. Penelitian ini merupakan kolaborasi dari perusahaan Sinovac Biotech Beijing, Cina, dan Butantan Institute Sao Paulo, Brasil.
Vaksin CoronaVac kini telah melewati 3 masa percobaan klinik, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Uji Sinovac pada hewan. Sinovac juga mengumumkan hasil uji coba vaksin pada hewan monyet. Untuk monyet dengan dosis tinggi tidak terdapat DNA virus yang ditemukan. Vaksin ini ternyata memberikan kekebalan sterilisasi pada monyet. Alhasil, jauh lebih positif atau baik daripada sekedar keberadaan antibodi penawar saja. Melalui perusahaan farmasi Bio Farma, produk Sinovac yaitu CoronaVac telah sampai di Indonesia dengan jumlah 2.400 dosis. Saat ini, Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin COVID-19, yaitu vaksin merah putih. Vaksin merah putih dikembangkan oleh Lembaga Biomolekuler atau LBM Eijkman. Vaksin ini menggunakan virus strain lokal yang berkembang di Indonesia dengan harapan antibodi yang terbentuk dapat sesuai untuk melawan jenis virus SARS-CoV-2 yang berada di Indonesia. Bedanya vaksin Sinovac dengan vaksin merah putih, bila vaksin Sinovac menggunakan virus utuh yang dimatikan atau dilemahkan, atau yang dinamakan whole cell killed dan live attenuated vaccine, sedangkan vaksin merah putih hanya menggunakan 2 protein yang diambil dari virus, yaitu protein S dan protein M, sebagai komponen antigen dari virus SARS-CoV-2. Kemudian Indonesia hanya akan mendapatkan jatah vaksin dari negara lain maksimal 20% dari kebutuhan, sehingga Indonesia harus memenuhi 80% kebutuhannya secara mandiri. Sampai akhir 2020 nanti, Indonesia berkomitmen akan menyediakan vaksin COVID-19 dengan jumlah mencapai 20-30 juta vaksin. Saat ini, Indonesia tengah menempuh fase ketiga uji klinis vaksin Sinovac dan juga terus mengembangkan vaksin merah putih. Sekian info yang ada mengenai vaksin COVID-19. Info yang disajikan ini sudah terupdate sejak tanggal video ini diupload, dan info pengembangan vaksin tentunya akan terus diperbaharui. Semoga vaksin ini bisa lulus uji dan dapat digunakan demi pulihnya Indonesia. Sembari menunggu, mari kita tetap produktif dan tentunya tetap aman dari COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ada. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita.